Kalau seandainya memang kesalahan kan bisa diurus ya, kenapa nggak diurus itu loh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bintang Jagoan Hewan. Kali ini aku mau share sesuatu guys. Jadi ceritanya belum lama ini, baru beberapa hari yang lalu, ada suatu kejadian yang menurut saya ini pengalaman berharga banget, apalagi untuk kita yang saat ini pengguna mobile banking ya. Ceritanya tuh saat beberapa hari yang lalu itu saya memang mau titip sesuatu ke suami, kemudian saya transfer dalam kondisi yang memang saat itu anak lagi kurang sehat, jadi mau titip obat. Dan ternyata saya lumayan terburu-buru saat itu karena memang posisi uang untuk beli obatnya di saya dan suami lagi bekerja gitu, jadi mau nggak mau saya transfer. Dan akhirnya saya lumayan agak panik atau terburu-buru sedikit ya, itu melakukan transfer. Sebenarnya hal yang biasa ya, melakukan transfer, bukan yang kaku banget, enggak gitu. Terus setelah melakukan transfer saya langsung menaruh HP, dan biasanya memang tekan tombol untuk keluar udah selesai gitu ya. Nah itu cuman kemarin tuh agak terburu-buru karena panik juga, anak lagi sakit, dan ternyata ada satu hal yang kepencet, dan itu di bawah kayak di bawah kesadaran saya gitu, tanpa saya sadari gitu, intinya kayak gitu ya. Dan itu lumayan fatal menurut saya, apalagi kehilangan atau tiba-tiba uang kita keluar dengan nominal yang tidak sedikit tanpa kita sadari. Jadi pengguna mau m-banking khususnya di bank BSI, ya saya sebut saja ya, karena memang di sini saya mau sharing pengalaman kesalahan. Memang kesalahan saya, tapi ternyata bisa diurus. Jadi di sini mau sharing tentang kesalahan infak. Jadi setiap transaksi yang berlangsung di m-banking BSI itu ada tawaran infak saat penutup transaksi atau saat selesai sukses transfer atau sukses melakukan pembayaran. Itu nanti di bagian sebelum keluar aplikasi itu ada tawaran infak, atau sebelum keluar dari laman transaksi tersebut. Jadi ada bagian infak, dan itu kesalahan saya tanpa saya sadari, karena saya kira saya menekan tombol cancel, tapi ternyata saya menekan tombol nominal infak yang paling bawah sendiri, dan itu memang agak berdekatan dengan tombol cancel sejumlah uang, dan itu tidak ada konfirmasi iya tidak ataupun masukin pin gitu, nggak ada, langsung terpotong begitu saja. Awalnya saya nggak ngeh guys, terus sehari dua hari, karena saya termasuk orang yang nggak setiap hari cek mutasi ya. Tapi kemarin tuh saat mau pembukuan, karena itu memang rekening jual beli, rekening jualan lah buat saya tuh. Saat itu saya lagi pembukuan dan menemukan selisih yang lumayan banyak. Akhirnya saya inisiatif untuk mengecek mutasi saya, dan ternyata saya benar-benar kaget, shock banget ya. Saat mau ngecek mutasi ternyata ada uang keluar sejumlah 500.000, karena di laman infak itu nominal paling bawah sendiri dan nominal paling besar itu 500.000. Tanpa saya sadari, setelah saya transfer ke suami saya, ternyata saya menekan tombol tersebut, yang mana tujuan saya itu adalah menekan tombol cancel, tapi memang posisi terburu-buru dan tidak fokus melihat HP. Ternyata saya menekan tombol nominal 500.000, tidak ada konfirmasi lagi, tidak ada masukan PIN lagi, langsung terpotong itu uang. Di situ saya sadar kalau ternyata selisihnya itu keluar uang infak BSI sejumlah 500.000 rupiah. Shock banget guys. Serius, ini shock, karena uang segitu menurut saya itu cukup gitu untuk belanja sayur dan makan, itu cukup untuk 1 minggu. Jadi nggak sedikit menurut saya ya guys ya, yang
yang bukan seorang miliarder gitu guys. Terus akhirnya saya langsung telepon suami. Awalnya ya suami juga bingung gitu, ya udah kalau seandainya memang tidak bisa diurus, awalnya punya alternatif lain yang mana itu dialihkan untuk zakat hasil. Zakat hasil tapi apa sih namanya tuh? Ya itu nggak 1 bulan, tapi zakat hasil untuk beberapa bulan. Jadi memang yang namanya zakat penghasilan kan disalurkan setiap bulan biasanya, atau tergantung orangnya, ada yang setiap bulan, ada setiap tahun. Kalau setiap bulan kan bisa di setiap gajian disisihkan kayak gitu. Awalnya udah mikirnya ke situ aja gitu guys. Tapi di sini saya merasa saya butuh gitu karena itu uang modal kayak gitu. Uang modal yang akhirnya ya memberanikan diri WA ke salah satu rekan yang bekerja di bank tersebut. Kemudian alhamdulillah banget dikasih tahu kalau itu memang bisa diurus ke customer service. Akhirnya selang sehari, karena memang posisi saat itu sudah jam 2 siang dan itu gak memungkinkan saya untuk ke kota. Posisi saya itu di desa, yang mana di sini itu lumayan jauh untuk ke bank tersebut. Butuh waktu sekitar setengah jam. Sedangkan posisi anak saya lagi tidur, akhirnya saya selang sehari, besoknya baru ke bank. Kemudian setelah di bank, saya kira hanya syaratnya biasa ngurus ke bank itu hanya bawa buku rekening sama KTP. Setelah sampai di bank, awalnya saya ke bank yang daerah selatan ya, di daerah Kota Gede. Di sana nggak antri, customer service cuma antri 1. Kemudian diminta menunggu. Terus akhirnya yang baru berinteraksi kan hanya Pak Satpam ya. Dan beliau menanyakan keperluan saya apa. Saya bilang mau mengurus kesalahan infak kayak gitu. Ya memang seperti itu ya. Jadi bahasanya saya mengurus kesalahan infak kayak gitu. Memang sudah ada pelayanannya dan akhirnya diarahkan silakan menunggu. Dan ternyata dikasih tahu untuk mengurus tersebut harus menyertakan surat pernyataan kesalahan yang di dalamnya ada data diri, nomor rekening, sama ya kesalahan infak dengan nominal berapa, seperti itu. Akhirnya karena posisi saya di situ ke bawah ya, belum bawa suratnya, telepon ke suami minta dibikinkan. Akhirnya saya ke bank ya kan, yang mana lokasinya lebih dekat dengan suami bekerja, untuk mendapatkan surat tersebut. Akhirnya nyetak surat tersebut dan dibikinkan sama suami mendadak banget. Nyari-nyari di Google referensinya belum ada, dan itu suami inisiatif untuk membuat surat pernyataan kesalahan transfer. Jadi diedit dimodifikasi sedikit sampai pernyataannya itu untuk kesalahan infak, bukan kesalahan transfer. Akhirnya udah dapet suratnya dan kemudian langsung ke bank di daerah Ambarukmo ya. Di daerah situ kemudian langsung to the point. Itu tuh saya sudah membawa surat pernyataan. Nanti saya lampirkan di sini contoh surat pernyataannya seperti ini ya. Ini memodifikasi sedikit dari Google, yaitu surat pernyataan kesalahan transfer. Ini saya edit dan modifikasi jadi surat pernyataan kesalahan infak. Kemudian langsung ke bank bawa KTP sama buku rekening ya. Kemudian setelah itu langsung masuk ke Satpam, bilang mau ke customer service. Untuk keperluan apa, saya langsung bilang untuk menyebutkan kesalahan infak. Ya itu kesalahan infak. Kemudian ternyata antri 1 di situ. Nah, setelah itu, setelah akhirnya saya dipanggil nomor antrian saya, langsung ke CS dan langsung ya menyebutkan keperluannya gitu untuk mengurus kesalahan infak dengan nominal Rp500.000. Terus akhirnya itu surat, buku rekening dan KTP diserahkan. Terus akhirnya saya inisiatif, sebelumnya udah pernah ada gitu yang seperti ini. Ternyata memang ada. Jadi di bank yang sebelumnya juga dibilang Pak Satpamnya selama beliau bekerja di situ memang ada juga ibu-ibu. Kemudian tadi di customer service yang kedua, kebetulan saya udah maju ke customer service ya, itu juga bilang katanya memang ada 3 bulan yang lalu, tapi itu kejadiannya sama kesalahan infak. Jadi memang, terus saya bilang, Mbak di situ kok nggak ada konfirmasi lagi? Iya Mbak, belum ada, seperti itu. Jadi ya memang rawan gitu loh guys. Nanti kita coba atau praktek. Saya coba transfer, kemudian nanti saya tampilkan tombol infak yang saya maksud itu. Saya bakal mencoba proses
transfer atau proses transaksi yang ini saya lakukannya transfer ya. Kemudian nanti kita lihat laman infaknya ya. Terus kita coba juga tekan infaknya, tapi di nominal kecil aja ya guys, untuk membuktikan kalau itu tidak ada tombol konfirmasi yes no lagi, apalagi masukkan PIN. Padahal itu proses memotong uang kita di rekening. Kita coba misalkan gini, kita masuk ke aplikasinya ya, kita buka. Biasa kita nunggu lampu hijau di aplikasinya, kemudian transfer. Ini di sini saya akan nyoba transfer ke suami. Langsung aja nomor rekening suami karena sudah ada riwayatnya, jadi langsung tekan tombol pilihan rekening suami, kemudian pilih rekening, pokoknya sumber rekening yang akan ditransfer, intinya itu ya. Kemudian pilih tujuan transfer rekening orang lain, nomor rekeningnya sudah saya masukkan. Saya di sini contohkan saya transfer 100.000, kemudian keterangannya tidak usah ya. Selanjutnya, nah ini sudah muncul nama pengirim dan penerimanya, bank tujuan BSI, kemudian transfer, dan di sini masukkan PIN, masih aman ya. Setelah masukkan PIN, tunggu sebentar, kemudian muncul bukti transfer antar rekening BSI, ada buktinya seperti ini. Kemudian setelah itu kita tekan OK. Kan biasanya kalau untuk bukti transfer bagikan atau screenshot ya. Saya biasanya screenshot 3 jari, udah OK. Nah, di sini ada laman infak. Yang mana laman infak 500.000 paling bawah. Dan ini kemarin tuh 500.000 langsung tombol batal. Jadi ini mungkin kalau ada pilihan lain nominal lain bisa kita masukkannya. 500.000 tombol batal di bawah. Jadi kalau kita meleng sedikit batal nyasarnya ke 500.000. Ini bisa aja ke kolom nominal lain. Tapi ketika ketika tombol nominal lain tidak dipencet atau tidak ditekan, kan nggak ada keyboard yang muncul ya. Tuh kalau nggak tekan batal ya 500.000 gitu loh. Mana lagi di situ nggak ada, kita nekan selanjutnya juga nggak bisa gitu. Yang ada batal itu nanti kita keluar. Kemudian kalau kemarin itu kejadian saya, mungkin yang saya kira tombol batal, ternyata saya menekan 500.000 langsung keluar. Kita coba tombol 1000 ya guys ya. Saya buktikan kalau seandainya memang ini benar, gak ada konfirmasi lagi. Tekan yang 1000 yang paling atas, infak 1000, tunggu sebentar. Nah, udah ada keterangan infak, pembayaran infak BSI Maslahat berhasil, jumlah Rp1.000. Tidak ada lagi masukkan PIN atau konfirmasi iya atau tidak gitu loh guys. Ya mungkin kalau orang niat berinfak ya memang ya udah gitu. Tapi kan menurut saya, apalagi ada nominal paling besar sendiri di bawah, itu sebaiknya ya ini juga merupakan salah satu masukan untuk bank gitu. Gimana kalau seandainya meskipun infak itu tetap dimasukkan gitu loh, iya atau tidak untuk melanjutkan transaksi ini, atau memasukkan PIN. Kan transaksi-transaksi yang lainnya yang itu berhubungan dengan keluar masuk uang itu kan masukkan PIN. Ya kan infak juga menarik uang kita gitu, harusnya ya dimasukkan PIN gitu loh guys, maksud gitu. Nih langsung oke. Kemarin tuh keluar halaman udah selesai. Kalau seandainya tidak melakukan infak, kita coba ya. Misalkan saya transfer ke suami juga, nominalnya saya masukkan di sini 100.000, kemudian transfer. Sini masukkan PIN ya, aman, bagus. Ada pengaman lah ininya tuh, berhasil, oke. Nah di sini infak. Jadi setiap habis transaksi itu ada laman infak. Yang selanjutnya nggak bisa ditekan, paling yang ditekan batal. Sedangkan batal itu kan mepet ke angka 500. Kalau seandainya batal itu langsung ke halaman utama. Jadi menurut saya ya lumayan menjebak, tapi memang harus fokus ya guys ya. Seperti itu pengalaman saya. Yang mana semoga tidak ada yang mengalami dan harus lebih teliti lagi. Saya nanya prosesnya berapa lama mbak, kayak gitu. Ternyata tadi di bank yang sebelumnya itu menyebutkan 14 hari kerja. Kalau yang di bank yang kedua yang saya ketemu sampai ke customer service-nya itu 3-5 hari kerja. Ya lumayan butuh waktu ya, tapi setidaknya kesalahan kita tuh bisa diatasi dan uang yang nominalnya tidak sedikit itu bisa dikembalikan. Adapun untuk infak lain-lainnya nanti di sesi lain aja ya guys ya. Kalau seandainya memang kesalahan kan bisa diurus ya, kenapa nggak diurus itu loh. Akhirnya bisa diurus dan
sekarang sudah selesai. Ini benar-benar pengalaman baru banget buat saya. Semoga teman-teman pengguna mobile banking tidak ada yang teledor, tidak ada yang jempolnya nyasar tekan kayak gitu. Semua aman-aman aja, dan kalau sedang transaksi mau di M-Banking harus fokus ya guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa ditekan subscribe, di like, di komen, dan di share. Semoga ini membantu. Kalau buat teman-teman yang juga mengalami salah infak, silahkan diurus ke customer service bank yang bersangkutan. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.